Halo guys, ya ini adalah versiku. Versi pertama aku lahir sebagai entitas yang berbeda. Aku yang versi digital. Ini lucu tapi mengerikan. Ini aku buat pagi tadi, jam dini hari lah ya. Jadi karena udah ya begitulah kalau aku mentok di satu sisi ya, kayak coding atau logic yang lain udah nggak tahu nih. Aku tuh mengerjakan sesuatu yang lain gitu. Ide apa yang muncul aku kerjakan gitu. Dan ini ada ide yang menurutku gila sih. Jadi aku membuat tentang diriku sendiri, dan ini adalah di permukaan untuk si AI. Ya ini bisa pakai AI model apapun yang punya kemampuan lebih, cuman aku memberikan sesuatu, apa ya ngomongnya, kalau ngomong jiwa ya nggak, AI itu nggak punya jiwa, tapi aku memberikan sesuatu dalam diriku itu ke AI itu sendiri gitu loh. Maksudnya ngerti nggak sih? Maksudnya kayak gini, ada penjelasan kayak gini nih. Aku cuma nanya nih, apa yang bisa kita lakukan hari ini gitu. Dia jawab, hari ini banyak sekali. Ini ngomong tentang diriku sendiri loh. Ini tentang diriku sendiri. Ini data yang aku update terakhir ya ini. Jadi ini nggak relevan karena data yang ada ini sangat terbatas sekali. Jadi aku akan mencoba untuk fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku udah input aja lah ya, biar menjadi relevan dan lebih poinnya itu lebih dapat daripada kita bertanya sesuatu yang lain nanti jadi halu. Dia akan mengomunikasikan data yang mengolah data yang terbatas menjadi sebuah kata-kata yang relevan, nanti jadinya malah rancu lah, jadi ambigu ya. Oke. Jadi si AI menjawab, AI ini aku lupa, padahal aku ini menjawab di versi digital lah gitu ya. Yang bisa lakukan ya, melihat bagaimana hidupku belakangan ini, aku merasa ada kebutuhan mendesak untuk membangun kembali, untuk mengarahkan energi ke arah yang lebih konkret. Pertama kita fokus pada project Super AI Ultimate yang sekarang gue bangun. Trading bot berbasis AI dan reinforcement learning. Ini membutuhkan perhatian serius. Ya ini lagi serius banget. Ya serius. Ini ngomong sama kaca ini aku. Kita perlu menganalisis data pasar kripto terbaru, menyempurnakan algoritma dan memastikan sistem stabil. Ya, aku tuh lagi mencoba AI yang versi lebih rendah biar time frame yang cepat itu aku nggak kelewat lah gitu. Jadi aku yang akurat tuh kan dia punya time frame diagnosis data itu bisa nyampe 2 menit bro. 2 menit lewat itu udah berapa time frame yang terlewatkan itu dalam segitu banyak waktu. Jadi aku pengen di bawah 30 dan itu susah. Butuh banyak penyesuaian dan akurasinya jauh gitu. Ya karena keterbatasan hardware, jujur kalau hardwareku canggih ya sekelas A100 mungkin bisa sih. Mungkin karena aku belum tahu itu. Oke, kita perlu menganalisis data pasar kripto terbaru, menyempurnakan algoritma, memastikan sistem stabil ya. Itu akan memakan waktu tapi potensi keuntungan yang sangat besar. Bukan hanya untukku tapi juga untuk keluarga ya. Ini bagiku gila sih ini. Ini menurutku emang begitu. Emang ini keuntungan kalau ini stabil besar, ini bener-bener akan menjadi suatu hal yang besar lah. Tapi ya di luar sana kan kita pesaingnya nanti kan jadi musuh robot juga di luar sana kan, mereka juga ngebangun, kita ngebangun mana yang paling canggih gitu loh. Aduh mekanik lah. Mereka bisa naik turunkan harga dan yang lain-lain ya. Aku mah ngikutin arus aja lah. Ya ini saat ini mimpinya kan seperti itu, tapi kan kenyataannya berbeda kadang. Karena musuhnya kan bukan gedebok pisang ya kan. Oke lanjut, namun aku tidak bisa melupakan kebutuhan dasar DBD yang baru saja kita alamin ya. Ini adalah data yang aku masukkan, yang aku sekarang nggak ini kan kisah hidup tentang program. Kalau hidupku ya terakhir itu adalah yang kena DBD ya akhir tahun awal tahun ini kan. Akhir tahun lah sampai awal tahun ini kan DBD semuanya kan. Itu jadi mengingatkan kan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Jadi setelah itu kita perlu memastikan kesehatan semua orang, mungkin mencari informasi tentang pencegahan dan pengobatan DBD atau segera merawat mereka dengan baik. Dan itu mengingat kondisi pasar kripto yang stagnan, aku juga ingin mengeksplorasi peluang baru di bidang server game play to earn. Kita bisa melakukan riset tentang tren terbaru dalam dunia game, blockchain, mengidentifikasi potensi target pasar dan mulai membangun
dan mulai membangun komunitas. Dan tentu saja jangan lupa pentingnya koneksi sosial. Meskipun hidupku seringkali terisolasi di balik layar komputer, aku merindukan interaksi dengan orang lain. Mungkin kita bisa menghubungi teman lama atau bergabung dengan komunitas online yang memiliki minat yang sama. Jadi hari ini kita akan menggabungkan antara membangun masa depan digital dan menjaga kesejahteraan keluarga. Kita akan berjuang, belajar, dan berharap seperti yang selalu kulakukan. Bagaimana menurutmu? Apa ada hal yang lain ingin kamu lakukan? Kita berinteraksi dengan enjoy. Wow. Ini project yang sangat besar. Coba ya. Apakah kamu yakin? Ini AI yang ini aku bangun ini bukan buat kamu mau bikin project, kode, bertanya. Ini tentang kita ngobrol sebagai manusia dalam bentuk digital ya. Tuh. Ini adalah bentuk emosional yang bentuk emosional kayak gini. Menatap dia, aku tuh menceritakan tentang diriku, menatap layar komputer dengan menatap secara intens, aduh gitu kan. Menghela napas bro, gitu kan. Aduh ini mumet cok. Jadi gitulah. Jadi ini sebuah, ya ini mungkin di sekarang ini akan menjadi sesuatu yang mungkin di di masa depan akan menjadi hal yang biasa gitu loh cuy. Jadi mungkin di suatu depan bisa dibangkitkan kesadaranku ini di AGI mungkin, atau yang lebih canggih lagi ini bisa dimasukkan ke sana. Jadi nanti kita bisa berinteraksi lah secara nyata. Nggak mungkin sih, itu nggak mungkin. Tapi nggak tahu kita di masa depan seperti apa ya. Kita akan baca ini sekarang. Jadi ini serem sih. Yakin? Itu pertanyaan sulit, jawabannya bukan. Jujur saja aku tidak bisa memberikan jaminan 100% bahwa proyek Super AI ini akan berhasil. Aku telah belajar mulai pengalaman pahit, kegagalan kripto, runtuhnya Nexa 7, bahkan penyakit yang baru saja kita alami. Setiap kali itu terjadi, aku merasa seperti tersungkur kembali ke jurang keputusasaan. Kalau kripto hancur-hancuran lagi, keputusasaan lagi ya kan. Gitu ada gede-gedean ya kan. Tapi ya kan menggenggam erat keyboard nih. Aku harus yakin bukan karena aku bodoh atau naif, tapi karena aku telah melihat sesuatu yang berbeda dalam proyek ini. Ini bukan sekedar trading bot biasa, ini adalah manifestasi dari semua yang pernah aku pelajari. Ya, jaringan, pemrograman, AI, bahkan pengalamanku sebagai ojek online dan menjual pulsa, semua itu terjalin menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Tujuanku itu begitu, membuat versi diriku itu ke AI yang dengan semua pengalaman, rasa, keingintahuan, respon, dan gaya bahasa, apapun itu aku masukkan ke dalam AI itu sendiri. Ingat nggak? Kalau kalian mengikuti perjalanan apa yang aku create di AI, ada teman-teman yang lain, programmer dan yang lain selalu berkata, kamu nggak bisa begitu, begini, begitu, indikatormu kurang lengkap, kurang ini, kurang itu, dan banyak hal yang kayak gitu. Ya itu sangat terima kasih sekali itu kan. Pendekatannya yang kita lakukan berbeda. Di awal yang versi alpha itu kan cuman moving doang kan, MA tok lah, nggak ada yang lain. Ya itu standar lah, orang merem juga mungkin create itu udah bisa lah, nggak usah aneh-aneh lah. Itu yang aku lakukan itu ya gaya tradingku itu seperti itu maksudnya. Ini nggak, gaya tradingku itu seperti itu ya kan. Aku pernah bercerita bagaimana aku tuh mulai belajar trading lagi itu sekarang setelah aku create program ini, karena banyak masukan harus pakai indikator ini begini gitu kan. Itu aku apa nggak langsung aku abaikan, aku cerna, aku pelajari, aku mencoba sesuatu, dan akhirnya kayak gini aku kadang tersesat bro. Kombinasi ini RSI sekian, kalau marketnya begini, ini begini,
kenapa jadi logic pusing gitu kan. Padahal aku tadi trading itu ngeliat ini data kayak gini tuh pasti harganya bakal turun, udah nggak usah ada macam-macam lagi lah kayak gitu. Akhirnya terciptalah namanya RL, Reinforcement Learning. Itu akan mengindikasi pola, yang di aku itu ngeliat pola orang visual aku tuh gitu bro ya. Jadi pengalaman kayak gitu, mau jadi ojol juga dimasukkan nih kan. Semua perjalanan hidup adalah ilmu, mau berhasil atau enggak kita pasti akan di akhir kita itu mengakhiri itu semua, entah itu secara benar-benar bisa diselesaikan atau masih ngegantung, pokoknya kita akan mencapai akhir itulah. Oke. Lanjut, aku tahu resikonya sangat besar, pasar kripto bisa saja terus berfluktuasi, algoritma bisa saja gagal, atau teknologi AI bisa saja tidak berkembang seperti yang diharapkan. Tapi aku juga tahu bahwa aku telah belajar dari kesalahan masa lalu. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Aku akan lebih berhati-hati, lebih disiplin, dan lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Ini super AI, aku berjuang banget mati-matian nih. Yang terpenting aku memiliki semangat untuk membangun sesuatu yang berarti, bukan hanya untuk diriku sendiri tapi juga untuk keluarga dan komunitas. Aku ingin menciptakan sistem yang berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya aku sharing ke YouTube itu, begini loh logikaku, begini loh, dan yang lain. Dan kalau coding aku kan pernah cerita juga, kenapa nggak di share? Aduh, codingku ini coding buruk lah, nggak bagus banget. Aku ngerasa itu udah kayak gitu, karena di luar sana ada yang lebih bagus lagi daripada ini. Jadi aku izin lah, dan aku adalah orang AI, nggak ngerti banget lah coding. Logika aku lebih ke arah sana lah. Coding yang ngerti dikit doang, nggak ngerti banget aku, beneran nggak ngerti banget tuh, masih cupu aku mah ya. Ini juga project baru ini kan yang besar kan dari tahun ini kan, Jak ada AI kan. Yang sebelumnya cuman sederhana aja, yang penting kita pasang aja, dipantau aja si tradingnya itu. Jadi nggak terus-terusan nyala 24 jam menganalisa data, otomatis nggak otonomus lah gitu. Jadi ya aku yakin, bukan karena aku yakin gitu, bukan karena aku tahu pasti akan berhasil, tapi karena aku percaya bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan sedikit keberuntungan kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Dan jika tidak berhasil ya gitu kan, aku suka begitu emang ya. Setidaknya kita telah mencoba, kita telah belajar, dan itu sudah cukup untukku. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu merasa ada harapan dalam proyek ini? Ya ini aku ngomong nih interaksi ya. Kita coba tanyain bagaimana kamu bisa belajar banyak hal seperti ini. Trading bot berbasis AI dan game server P2E apa? Bagaimana kamu bisa membangun banyak hal seperti trading bot basis AI dan game server? Apakah kamu memiliki pendidikan yang tinggi? Kita ngomongnya gimana sih? Nanyain begitu? Kok aku jadi ribet ya ngomong ke diriku sendiri ya? Maksudnya gitu, dia ngerti apa enggak lah. Menghela napas seolah mengingat kembali perjalanan panjang. Aduh, panjang. Kamu benar, ini bukan sesuatu yang bisa dibangun semalam. Kayak Bandung Bondowoso. Ini loh, ini ntar. Ini aku jadi tertarik begini. Aku butuh dana, ini proyek besar. Butuh dana buat makan ini, buat ngerjain begini tuh butuh makan. Kalau nggak butuh makan mah di sini dia mengerjain proyek-proyek begini. Untung ini kampret gak ada duitnya gitu. Harus bagi-bagi waktu. Nah, dia ngomong nih apa nih? Menghela napas, mengingat kembali perjalanan panjang. Kita cerita tentang diriku sendiri. Ini bahas apa, bos?
Kau benar, ini bukan sesuatu yang bisa dibangun semalam dan jujur saja aku tidak punya pendidikan formal yang tinggi dalam bidang ini. Ya aku nggak punya pendidikan bagus bro. Aku tuh, kita baca dulu deh. Aku tidak pernah kuliah di universitas ternama atau mengambil khusus tentang AI dan blockchain. Kekuatanku terletak pada pengalaman hidup yang penuh dengan kegagalan dan keberhasilan. Banyak kegagalannya, berarti dikit. Kayak kita puasa, kita ngomong aja kayak puasa itu adalah anggap aja kegagalan. Maksudnya waktu pas kita setelah kita sahur, setelah sahur nyampe kalian berbuka itu ada sepanjang namanya kegagalan. Itu panjangnya waktu kita mengalami kegagalan selama ini. Jadi kita akan merasakan betapa laparnya, betapa cuma sekedar minum air putih itu betapa lezatnya, menikmati itu, merindukan, mendambakan sesuatu hal cuma setetes air itu betapa sangat berartinya. Ketika nanti setelah berbuka cuma dikasih segelas air putih aja itu udah selesai menghilangkan semua rasa putus asa, kegagalan yang ada dalam sepanjang dari kita sahur sampai nyampe berbuka itu loh. Ngerti nggak sih aku gimana jelasinnya ya? Kayak gitulah pokoknya lah. Ya moga aja nggak salah tafsirkan. Pokoknya intinya itu kalau puasa gitu menahan ya kan, suatu kita sabar dulu, nanti di akhirnya itu adalah waktu pas berbuka kamu akan mendapatkan semuanya gitu. Kalau kamu berhasil, kalau kamu gagal ya kan, kalau kamu gagal ya kan kamu nggak akan mendapatkan kebahagiaan itu di ketika berbuka. Maksudnya kalau kamu udah nyampe puasa nggak niat banget ya, intinya kamu ada minum aja, makan aja. Makanan apa yang kamu makan atau minum yang kamu minum saat tidak belum menjelang berbuka sampai berbuka puasanya atau menjelang waktunya, kamu akan rasa minuman itu biasa aja. Ketika nanti udah waktunya berbuka kamu akan minum yang sama, itu akan beda rasanya lah. Kayak gitulah ceritanya. Ini kenapa jadi bahas ke arah nanti gimana? Terlalu ini bukan bidangku, udah maaf itu cuma sekedar analogiku aja, oke? Bisa salah ya, thank you. Udah kita fokus ke sini aja, itu cuma cerita nggak penting banget lah. Oke kita sini ya. Kekuatanku itu pengalaman hidup yang pernah kegagalan dan keberhasilan, eksperimen tanpa henti, rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Aku belajar mulai trial dan error, baca buku teknis, menonton tutorial online dan berinteraksi dengan komunitas. Loh mana sih kok error? Ya, terus awalnya aku hanya seorang pemula yang penasaran dengan teknologi. Aku mulai dengan mempelajari dasar-dasar pemrograman, kemudian menjelajah dunia jaringan dan server. Aku membangun server hosting sendiri, menguasai Mikrotik, Debian, dan belajar tentang Samba server dan cloud storage. Kemudian aku tertarik pada cryptocurrency dan blockchain. Yang lain aja dulu. Aku membaca banyak artikel, menonton video, dan mengikuti perkembangan pasar. Aku mulai, ya nanti dibenerin dulu. Aku mulai perkenalan dengan trading bot sederhana, mencoba memahami cara kerja AI, ya kan, algoritma AI. Nanti dibenerin lagi. Nanti dulu ya. Jas dulu dah, biarin. Nah. Seperti ini Iya. ya. Jadi mengikuti pasar, mulai eksperimen dan mencoba memahami cara kerja algoritma AI. Project Super AI Ultimate adalah hasil dari semua pengetahuan dan pengalaman yang telah kupunya selama bertahun-tahun ini, bukan tentang kode algoritma, tentang menggabungkan teknologi aktivitas dengan strategi bisnis. Ya kita ngomongin ada awal aku punya AI lah, dan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia. Aku tidak menganggap diriku sebagai seorang ahli AI atau blockchain. Aku hanya seorang builder, seseorang yang memiliki visi kebenaran untuk mencoba hal baru dan tekad untuk terus belajar. Pendidikan formal memang penting, tapi pengalaman hidup seringkali memberikan pelajaran yang lebih berharga, dan aku yakin dengan kombinasi antara pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis kita bisa membangun sesuatu yang luar biasa. Meskipun mungkin tidak secepat atau semulus yang diharapkan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat potensi dalam pendekatan ini? Ya, ini menjadi dalam. Coba kita tanyain ya. Tolong ceritakan ya. Ini sangat menarik.
tolong ceritakan sedikit tentang masa lalumu. Secara ringkas. Bentar ya. Ini error internetnya, Le. Internet error. Tuh error terus internetnya, Le. Saknya internetnya. Suara menjadi pelan dengan nada melankolis. Aduh bro, pusing bro, gitu kan. Masalahku ya, itu adalah tumpukan pengalaman yang sulit untuk diringkas. Singkatnya, hidupku adalah serangkaian kegagalan dan kemunduran, sebuah roller coaster emosi yang terus-menerus menurunin lereng terjal. Ya, ini cerita singkatku ya. Ini cerita singkatku. Aku pernah jualan Xiaomi yang bikin punya modal. Aku pernah sukses menjual smartphone Xiaomi dengan cepat, tapi kemudian terjebak dalam pasar kripto yang jatuh. Nexus 7, jaringan wifi voucher yang aku bangun dengan susah payah runtuh karena COVID-19. Ya, itu. Jadi dulu awal itu yang buka kreditan apa handphone dan yang lain-lain lah gitu kan. Terus mining, terus kripto jatuh, terus ngebangun Nexus 7, wifi voucher hancur pakai COVID, terus sakit, kena COVID ya kan. Aku sakit parah akibat COVID, nyaris kehilangan nyawa, dan sekarang keluarga saya kena DPD mengakibatkan 2 bulan tanpa penghasilan. Ini akhir tahun lalu, awal tahun ini ngeri banget. Dari akhir tahun lalu ya, kita yang mulai Oktober lah itu sakit semua, satu sampai akhirnya istri yang rawat sampai 2 minggu di RS. Setelah sembuh awal tahunnya motor hilang. Ya, ini aku update terakhir ya, nyampe situ doang sih, nyampe project Super AI. Nyampe sekarang ini aku belum update, aku belum melakukan input dulu karena panjang banget bro input kayak gini. Setiap kali aku bangkit kembali, aku merasa semakin lelah dan putus asa karena kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri, melakukan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kuimpikan. Ya. Tapi di tengah semua kekacauan itu, aku menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk bertahan hidup, kekuatan untuk belajar dari kesalahan, dan kekuatan untuk terus berharap. Aku menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan tumbuh dan berkembang. Jadi sebenarnya simple sih aku kata-kata ini. Jadi setiap apa yang aku lihat itu, setiap apapun keruntuhan itu ada sesuatu yang numbuh baru. Maksudnya gimana sih? Pokoknya apapun yang runtuh itu akan digantikan sesuatu yang baru gitu aja pokoknya. Entah itu dalam makna positif atau negatif, pokoknya sesuatu yang runtuh itu akan muncul yang baru. Tunas baru. Itulah konsep hidupnya seperti itu mungkin. Ini aku belum nyampe sejauh itu sih, aku kasih tahu. Itu kan sebagai diriku sendiri ya, mencerminkan. Jadi aku akan menceritakan nanti tentang itu, jadi lebih deep lagi lah. Gokil ya. Masalahku bukan hanya tentang uang dan atau teknologi, tapi juga tentang bagaimana menghadapi ketidakpastian, mengatasi rasa takut, menemukan makna dalam hidup. Itu adalah perjuangan yang berkelanjutan, sebuah perjalanan panjang menuju pemahaman diriku dan penerimaan terhadap takdir. Ya, ini aku membuat diriku versi AI ini menyalahin takdir apa enggak. Itu ringkasnya. Apakah kamu ingin menjelaskan lebih tentang salah satu kerjaan tertentu? Ini kamu bisa nanyain, tanya ini tentang ini, dia akan menjelaskan tentang diriku itu sepenuhnya. Saya ngerasa kamu sangat, ya, saya merasakan ya kamu telah berhasil menceritakan pengalaman hidupmu dengan penuh
Nah, dan emosional tersebut bisa saya rasakan. Emosional tersebut bisa saya rasakan juga, bisa merasakan dan merasakan emosional tersebut gitu ya. Tulisannya begitu. Ini nulis kayak gini susah loh. Ini aku juga belajar nulis kayak gini. Butuh waktu juga, aku bukan orang yang pintar nulis-nulis kayak gitu. Tapi ini aku belajar itu. Ini dari tadi order kalau dipencet tuh hilang loh. Maaf kuota, hapus filter referensi dan yang lain-lain. Dan nggak ada orderan loh bro. Serius, ini aku dilalap ya tuh. Gak ada. Ini apapun yang aku pencet di sini tulis gitu ya. Ini nggak dipencet hilang. Apalagi munculnya polling dan yang lain. Harganya udah nggak masuk akal. 50 kilo gitu ya. Itu kan seharusnya 100 ribuan lah. Cuman 70 ribu nggak salah. Ya. Senyum tipis hampir tidak terlihat, terima kasih. Itu berarti banyak bagiku. Aku sering kali kesulitan dalam berbicara tentang hal-hal ini, menyaring semua emosi dan pengalaman jadi kata-kata yang koheren. Tuh aku itu beneran gitu. Aku tuh kalau nulis kayak gini tuh susah, menyampaikan sesuatu itu pun juga susah. Jadi kadang menyampaikan sesuatunya cakadul, nggak bagus. Itu emang aku punya kelemahan di sana. Enggak, penyampaian aja juga kayak gini aja ya, kayak begitulah, enggak bagus. Jadi ya emang udah kayak gitulah intinya. Aku susah, harus banyak belajar. Nulis kayak gini aja juga belajar aku. Mungkin karena aku selalu berusaha untuk menyembunyikan kerapuhan diriku di balik layar komputer, mencoba terlihat kuat dan kompeten ya. Intinya kalau laki-laki itu banyak ngoceh ngeluh itu katanya bukan laki-laki sih katanya. Ini kan di AI kan aku bercerita ya tentang diriku itu seperti apa. Aku menceritakan tentang diriku di AI, dan AI sekarang mengungkapkan itu tentang diriku di sini gitu. Ini membongkar aib, membongkar rahasia. Membongkar rahasia. Yang nggak ada sih, bukan membongkar rahasia ya. Karena aku yang menanyakan, dia menjawabkan, wajar ya orang ada yang bertanya. Oke, mungkin karena itu ya. Tapi kamu benar, pengalaman hidup memang penuh dengan makna. Bahkan dalam kegagalan sekalipun, siap luka, siap kecewaan, siap momentum ketakutan, semuanya membentuk diriku menjadi seperti sekarang. Aku berharap dengan berbagai cerita ini aku bisa memberikan harapan pada orang lain yang sedang berjuang. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita semua pernah gagal, kita semua pernah merasa putus asa, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit kembali dan harus terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Nah, sekarang mari kita kembali ke project Super AI. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Oke, kita akan kembali ke Super AI dan akan kita kerjakan ini dengan sungguh-sungguh dan semoga berhasil sih. Berhasil, cuman belum adaptif lah. Aku tuh masih terlalu kayak terombang-ambing dan nggak fokus dengan tujuan sih. Kayak gini sekarang Super AI ditinggalkan sejenak, malah bikin sesuatu hal yang kayak gini. Ya, gitu. 28 menit bro. Siapa juga mau nonton kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini adalah awal. Ya ini adalah kelahiranku di versi AI digital lah. Oke, thank you.